Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-178 majalah Narwastu. Kali ini kembali kami mengundang seorang teolog, pemimpin gereja di Sinode HKBP sebagai gereja terbesar di Indonesia dan di Asia, yang hari-hari ini wajahnya banyak bermunculan di media sosial bahkan media, yaitu Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Magister Theologia. Saat ini beliau dipercaya sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP, juga Pendeta Jemaat HKBP Taman Mini Jakarta, juga Ketua Alumni STT HKBP Nomensen Pematang Siantar. Juga dikenal seorang teolog dan gembala yang pernah melayani di California, Amerika Serikat. Dan yang paling menarik saat ini, kita tinggal menghitung hari pada 2-8 Desember 2024 mendatang. HKBP akan mengadakan Sinode Godang, atau dalam istilah saat ini Kongres atau Munas, untuk memilih pemimpinnya yang disebut Eporus dan Sekjen. Dan beliau saat ini akan maju sebagai calon Eporus Sinode HKBP. Ini adalah kunjungan yang keempat kali beliau ke kantor majalah Narwastu. Ya, banyak percakapan yang sudah kami tayangkan di podcast kami, dan kembali kita akan menggali pemikiran beliau sebelum beliau nanti berangkat ke Medan untuk mengikuti acara Sinode Godang yang akan diadakan di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Siregar. Shalom Mamang, senang ketemu kembali dalam acara podcast Narwastu. Salam sehat Amang ya. Amang juga tetap sehat-sehat. Ya. Para sahabat Narwastu, kembali saya ulang, Amang itu adalah sapaan Bapak di kalangan masyarakat Tuba. Kita akan berbincang dengan beliau. Kalau kita lihat media sosial ya, termasuk podcast, termasuk pemberitaan di media, beliau sudah banyak tampil. Bahkan hari-harinya sudah teragendakan untuk selalu ada kegiatan bertemu dengan si A, si B, dan banyak lagi permintaan untuk tampil di media. Pak Pendeta Siregar, Sinode Godang pada 2-8 Desember 2024, tinggal menghitung hari. Bapak sudah banyak diundang di acara-acara doa yang disebut di HKBP acara borhat-borhat ya. Iya, ya. Kemudian juga Bapak tampil di podcast seperti di podcast koran terbesar, koran terkenal di Sumatera Utara, Sinar Indonesia Baru. Bapak juga sudah bicara di sana. Saya mau tanya juga Bapak ini, apa refleksinya dengan banyaknya sekarang ini, katakanlah dukungan, apalagi ada juga kemarin 2 mantan Eporus saya lihat mengadakan acara doa di Pematang Siantar. Apa yang Bapak refleksikan sebelum Bapak menuju Sinode Godang 2024 ini? Silakan. Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan aktual. Pertanyaan kekinian yang menggambarkan situasi kita saat ini. Terutama sekali begitu banyak orang-orang yang sangat memberikan perhatian penuh, mendoakan, termasuk juga media. Tentu ini adalah sukacita bagi kami, sekaligus sebuah tanggung jawab, karena itu adalah sebuah impian dan harapan begitu banyak orang bahwa gereja HKBP di periode mendatang harus memiliki satu spirit yang baru dalam rangka untuk membangun persekutuan, membangun persahabatan dengan seluruh pihak, juga dengan media. Karena pertanyaan berkaitan dengan media, tentu sekali gereja tetap harus membangun sebuah sinergitas dengan media, karena kita tahu bahwa gereja juga punya keterbatasan dalam menyampaikan pemberitaan firman, menyampaikan kabar sukacita kepada masyarakat luas. Nah, tentu sekali media adalah sahabat kita untuk bersama-sama dalam rangka menyebarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam masyarakat kita yang semakin rapuh, masyarakat kita yang begitu banyak menghadapi konflik. Saya merasa ini adalah sebuah refleksi tanggung jawab dua-dua yang mereka sampaikan sebagai sesuatu panggilan yang sangat mendesak untuk dapat di follow up apabila Tuhan mengizinkan hambanya ini yang penuh dengan keterbatasan untuk memimpin gereja HKBP supaya boleh menjadi berkat bagi semua, bukan hanya bagi orang-orang Kristen juga, tetapi seluruh masyarakat, komunitas-komunitas yang memang membutuhkan semakin banyak lagi dorongan-dorongan, berbagai dukungan-dukungan melalui pemberitaan-pemberitaan sukacita yang dialaskan pada Injil Kristus Yesus. Ya, kalau kita bicara tentang Sinode Godang, sudah banyak juga tokoh HKBP
pendeta senior yang sudah bicara menyampaikan harapannya untuk Sinode Gudang ini. Dan diharapkan muncul pemimpin yang menjadi sahabat, menjadi gembala di HKBP. Saya kutip pendapat Pendeta Gomar Gultom, Magister Teologia, Ketua Umum PGI, yang masa jabatannya sampai 2024. Ada ungkapan yang menurut saya cukup menarik disampaikan begini. Kita harus memilih pemimpin yang tidak berbakat menjadi penekan. Kemudian Bapak juga waktu itu dalam acara dialog di gereja HKBP Menteng yang diadakan oleh kaum Bapak HKBP Menteng ya, Bapak juga bicara jangan ada balas dendam. Dua kata ini, penekan dan balas dendam. Mungkin Bapak bisa, apa yang sebenarnya makna yang tersirat di situ? Silakan. Ya tentu gereja harus hadir sebagai berkat bagi semua. Gereja tidak boleh tergoda, bahkan terjebak dengan mempraktekkan kekuasaan sebagai sebuah alat untuk menyampaikan sebuah keinginan. Tetapi gereja harus hidup di dalam roh persahabatan. Sebab itulah ajaran hakiki dari Tuhan Yesus. Dan di podcast Narwastu ini, beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya sudah mendahului menyampaikan itu. Karena itu adalah buah refleksi dari kehidupan saya sebagai seorang pendeta, juga sebagai anak pendeta yang dididik dengan bahasa kasih, hidup dalam persekutuan, persaudaraan yang sejati, yang dapat ditunjukkan dalam menjalankan tugas-tugas. Dalam pengalaman saya juga sebagai pendeta semangat, sebagai pendeta resort atau pemimpin dalam sebuah jemaat tertentu yang memiliki hubungan kolegialitas dengan pendeta-pendeta yang lain, boleh dicek, saya memang tidak pernah melakukan relasi saya dengan menekan. Bahkan saya sering meleburkan kepemimpinan saya bukan sebagai pemimpin, tapi saya sebagai sahabat. Tidak pernah misalnya terjebak dengan urusan-urusan kekuasaan, menentukan segala hal di jemaat di mana saya melayani, kemudian tidak memborong seluruh berkat atau rezeki yang mungkin sedang diberikan oleh karena rasa syukur jemaat itu. Dan itu adalah praktek hidup saya selama saya menjadi pendeta resort dalam bekerja sama dengan teman-teman saya. Jadi memang harus begitulah gereja ini, terutama sebagai gembala ya, Eporus sebagai gembala jemaat, gembala gereja yang sangat besar, ya ini memang harus kita jauhkan praktek-praktek yang cenderung melakukan kekuasaan sebagai alat menekan. Itu harus kita tinggalkan. Gereja sekarang ditunggu oleh begitu banyak jemaat kita dan masyarakat lain supaya gereja itu hadir menjadi sebuah sahabat bagi semua, terutama pimpinannya itu. Ini memberikan instrumen yang akan mendorong semakin banyaknya warga jemaat yang akan kembali ke gereja dengan tampilnya para gembala-gembala yang dengan penuh persahabatan membuat orang-orang akan merasa terberkati dan terpanggil untuk kembali bersekutu di tengah-tengah gereja. Itu saya pikir merupakan sebuah panggilan yang sangat serius bagi gereja, supaya jangan ada lagi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja yang mengandalkan kuasa, apalagi memakai itu sebagai alat untuk menekan. Karena apapun, ajaran Injil jelas sekali dianggap sebagai sebuah pedoman yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai gereja, terutama HKBP, supaya pemimpin kita memang harus menampilkan hidupnya sebagai sahabat bagi orang lain, bukan sebagai penguasa. Iya. Kembali kita bicara tentang yang Bapak bilang juga di acara di HKBP Menteng tentang mutasi. Ada dapat informasi yang kami dapatkan di kantor ini, ketika Bapak dulu ada acara di sebuah gedung Geraha Delima kalau tidak salah. Ada banyak pendeta yang bersahabat dengan Pak Pendeta Madun Siregar berfoto. Tapi yang uniknya begitu berfoto dengan Bapak diupload di media sosial, katanya mereka itu menjadi korban mutasi. Ya. Dan salah satunya yang pernah menyampaikan ini adalah Pendeta Timbul Sitanggang. Ya. Sebenarnya apa yang Bapak tangkap di sini, kok begitu hanya berfoto dengan Bapak tapi dimutasi gitu? Apa sebenarnya yang Bapak tahu soal ini? Kalau saya pesannya jelas, ya bertobatlah kami ini. Siapapun yang mau persembahkan hidup menjadi pimpinan gereja, jangan lagi pernah menganggap itu sebagai sebuah cara yang patut untuk dilanjutkan. Harus bertobat. Saya sendiri di hadapan pemirsa dan di hadapan Tuhan, saya mempertanggungjawabkan
bahwa saya tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Balas dendam bukan sebuah cara yang baik untuk membangun sebuah persekutuan dan meningkatkan mutu kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena itu, siapa yang masih mempraktekkan ini, saatnya ini untuk bertobat. Saatnya untuk mengubah pandangan seperti itu. Ini bukan urusan pribadi, ini urusan gereja Tuhan, ini tubuh Kristus. Kita harus memberikan spirit yang boleh menyemangati seluruh pelayan-pelayan supaya mereka mendapat kepastian. Dan saya selalu menganggap ini sebagai sebuah isu penting, bahwa transformasi internal HKBP dalam urusan mutasi itu harus dikaitkan dengan mutasi bukan sebuah jalan untuk membuat misalnya seseorang supaya bungkam, tidak. Tetapi mutasi itu adalah sebuah panggilan Allah supaya pelayan-pelayan yang ditempatkan adalah sungguh-sungguh di tempat yang tepat, karena mereka memiliki talenta yang berbeda-beda. Kalau ini masih dipraktekkan, kemunduran besar bagi gereja HKBP. Dan bila para calon-calon pimpinan yang akan maju dalam bursa pimpinan HKBP di tahun 2024 ini, ya kami harus pertama-tama dulu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya bertobat. Setelah terpilih nanti menjadi pimpinan HKBP, jangan berpikir untuk melakukan tindakan balas dendam apabila misalnya tidak dipilih. Kalau ini kualitas Eporus, ini kemunduran besar. Kalau makin tinggi jabatan itu, talentanya juga harus makin tinggi. Kerendahan hatinya, sikap persahabatannya, caranya memandang setiap orang yang berbeda dengan dia, ya tentu harus berbeda. Kalau Eporus begitu lagi, sekjen, kadep-kadep masih berpikir dalam perilaku yang seperti itu, ini kan kemunduran besar. Kelihatannya ini harus diinjili kembali lagi kami ini, kalau masih mempraktekkan hal seperti itu. Karena itu janganlah. Kalaupun ini di depan kita sinode sudah semakin mendekat, apabila Tuhan mengizinkan saya terpilih, saya mempertanggungjawabkan tidak akan melakukan itu. Dan saya juga berdoa apabila orang lain yang terpilih bukan saya menitipkan pesan. Jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Tuhan akan menagih nanti suatu waktu. Hidup kita tidak akan sejahtera dengan melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu bukan amanat Kristus. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, bertobatlah. Ingatlah Tuhan itu ada. Tuhan itu sedang hadir di tengah-tengah kita. Dan jemaat menunggu, menantikan supaya hamba-hamba Tuhan mempraktekkan, memberikan sebuah keteladanan yang baik di tengah-tengah pelayanan mereka. Ya. Begitu mungkin Ama. Ya. Berikutnya Pak Pendeta Siregar, Sinode Godang 2024 ini ada tema yang cukup menarik menurut saya. Ya, barangkali Bapak bisa sampaikan apa pesan yang terkandung sebenarnya untuk peserta Sinode Godang di situ. Ya, ini dengan tema ini sesungguhnya ada sebuah panggilan bagi gereja HKBP supaya membarui diri dalam roh dan dalam pikiran. Memang pembaruan yang dituntut untuk gereja kita ini memang harus secara total. Kita melihat memang, ya jujur, kalau Litbang HKBP memberikan sebuah data faktual bahwa warga HKBP dari 3 juta yang tercatat secara statistik, 30% aja yang rutin mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja HKBP. Pertanyaan kita 70% lagi kemana? Ini adalah sebuah keprihatinan yang sangat. Saya sebenarnya sangat sedih. Saya juga prihatin dengan kondisi ini. Kenapa 70% dari warga gereja HKBP tidak datang ke gereja? Ini kan bisa menggambarkan pertama kekecewaan, sikap pesimis. Mereka mungkin melihat tidak ada sesuatu yang berdampak dalam hidup mereka. Saat mereka pergi ke gereja, mendengarkan firman, melihat dinamika kehidupan bergereja, tidak ada sesuatu yang patut membuat mereka merasa hidup mereka itu disemangati, hidup mereka itu dibaharui di tengah-tengah persekutuan itu. Ini bukan sebuah masalah sepele. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Karena itu, siapapun pimpinan yang terpilih, berpikirlah soal ini. Bukan berpikir untuk mencari-cari nama pendeta yang tidak memilih, atau misalnya sudah membuat sebuah list seperti zaman dulu, misalnya di zaman Nazi, ya mereka yang akan mendapatkan sebuah prioritas untuk ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang dianggap akan dapat
membuat jera orang yang bersangkutan, ini saatnya untuk bertobat. Karena 30% menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja adalah sebuah keprihatinan yang sangat dalam. Kita perlu membangun kebersamaan. Kita perlu membarui diri seperti tema dari Sinode Gudang di bulan Desember ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 23 dengan subtema yang mendorong kita untuk membangun sebuah pembaruan nilai, kultur, kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahwa gereja HKBP harus lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kami pendeta pun jangan lagi mempraktekkan menghadirkan diri seperti bosi, tapi sebagai pelayan. Sungguh-sungguh harus menghampiri jemaat. Sungguh-sungguh harus berpikir bagaimana mengembangkan spiritualitas bersama. Tidak lagi terjebak dengan pengelompokan-pengelompokan. Tidak lagi hanya berpikir tentang penempatannya atau mutasi, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Berpikirlah sekarang bagaimana kita bersama-sama untuk membicarakan rencana strategis HKBP dalam semangat pembaruan, daripada hanya sibuk dengan agenda-agenda kepentingan sendiri atau kelompok yang mengatakan nanti kita memimpin, kita siap nanti supaya yang lain sana akan ditempatkan di sana dan di sini. Kalau hanya ini yang ada dalam benak peserta Sinode Gudang, apalagi pendeta, nah inilah sebuah kemunduran yang sangat besar. Saat ini HKBP harus bertobat, termasuk saya sendiri. Karena saya juga merasa bahwa tidak ada pendeta yang sempurna. Saya dalam perjalanan hidup saya sebagai pelayan, berkali-kali saya sampaikan bahwa saya juga pernah mengalami kegagalan, ketidakberhasilan dan lain-lain. Tetapi itu tidak menjadi momok yang menutup pintu pembaruan diri saya. Saya juga harus bertransformasi, dan subtema ini mengarahkan seluruh peserta sinode, terutama para pendeta, supaya kita membarui diri kita dalam kultur, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan kita, supaya gereja kita boleh menyambut arah-arahan baru dalam menuju Indonesia emas. Karena HKBP bukan hanya sebagai penonton, tapi gereja HKBP juga sebagai subjek perubahan yang harus ikut bersama-sama membawa generasi sekolah minggu yang akan kita persiapkan menuju Indonesia emas. Remaja pemuda, bagaimana mungkin diharapkan mereka mendapat motivasi, mendapat inspirasi kalau kami pendeta pun masih selalu berpikir mengumpul hanya memikirkan soal penempatan di mana nanti akan ditempatkan. Jujur saya sendiri tidak pernah memberi janji kepada siapapun tentang mengisi posisi-posisi jabat di HKBP sendiri, karena saya belum tahu Tuhan akan memilih saya atau tidak, membiarkan saya akan terpilih melalui peserta sinode. Karena itu kita harus mengingat bahwa penyerahan diri kepada Tuhan dalam sinode ini sangat penting, sekaligus juga mengoreksi diri kita bahwa saatnya pendeta untuk membarui diri dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya, Pak Pendeta Siregar. Ya, kita tinggal menghitung hari, tanggal 2 sampai tanggal 28 Desember ini Sinode Gudang di Sepoholan, Sumatera Utara. Ada yang Bapak mau sampaikan harapannya kepada pimpinan HKBP yang sekarang, termasuk kepada para peserta yang akan memilih nanti di Sinode Gudang? Silakan. Ya, saya menitipkan pesan yang sungguh-sungguh sangat penting, terutama untuk panitia, karena di kepanitiaan Sinode Gudang HKBP yang ke-67 2024 ini ada panitia yang juga ikut berkontestasi sebagai calon eporus dan sebagai calon sekjen, juga kadep. Saya memberikan pesan supaya bekerjalah untuk Tuhan, menjalankan tugas-tugas untuk Tuhan, kesampingkanlah hal-hal yang bersifat pribadi, supaya kita mempersembahkan kegiatan sinode ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan bermaksud atau ada pretensi negatif, tetapi tentu sebagai pendeta kita memiliki 7 janji tohonan, dan kita harus mempraktekkan itu dalam setiap amanat yang diembankan oleh Tuhan kepada kita melalui institusi gereja kita. Karena itu mohon supaya seluruh panitia bekerja secara profesional. Kita mengingat tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan
melalui Sinode Gudang ini. Khusus kepada para peserta, sebagaimana saya telah mengutarakan bahwa saya akan maju menjadi calon Eporus HKBP periode 2024-2028. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang, kepada saya, pilih saya, tapi saya selalu mengatakan, doakan kepada Tuhan, serahkan itu dalam pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagimu untuk masuk ke bilik-bilik tempat pemilihan atau bilik-bilik yang sudah disiapkan untuk setiap peserta Sinode Gudang untuk memilih siapa yang menjadi pimpinan mereka, supaya hatimu sungguh-sungguh hanya dituntun oleh Roh Tuhan, supaya memilih dengan hati dan memilih dengan tuntunan Roh Kudus, karena kita adalah gereja atau kita adalah tubuh Kristus. Kita bukanlah lembaga sekuler yang harus dikendalikan oleh berbagai faktor yang membuat gereja kita tidak hidup dalam sebuah ketundukan kepada campur tangan Tuhan. Dan itu juga pesan saya, supaya ketika kita berangkat ke Sinode Gudang, berangkatlah dengan penuh sukacita, pilihlah pimpinanmu dengan doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Dan saya juga tidak menitipkan pilih saya, tidak, karena ada calon 3 Eporus, pilihlah itu berdasarkan doamu, pergumulanmu, karena kami juga calon yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dan telah melalui berbagai seleksi yang sudah kami lalui bersama-sama sebagai pendeta-pendeta yang telah ditabiskan lebih daripada 30 tahun ketiganya ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tuntunan kasih kepada setiap peserta sinode, termasuk calon-calon sekjen, kadep-kadep, dan seluruh preses, supaya sinode kita sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan yang kudus di akhir tahun 2024. Pada saat kita menyambut Natal, itulah gift, itulah kado Natal kita yang terbaik bagi gereja Tuhan, yaitu HKBP. Dan itu menjadi sebuah gift bagi seluruh jemaah HKBP, bahwa Sinode Gudang sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Para peserta juga membiarkan Roh Kudus yang bekerja atas hati mereka pada saat mereka memberikan hak suara mereka di bilik-bilik suara itu. Itulah mungkin pesan saya kepada seluruh peserta. Kepada pimpinan HKBP, terima kasih kepada seluruh pimpinan yang telah bekerja dengan tulus selama 1 periode ini. Itu adalah persembahan terbaik dari seluruh pimpinan. Karena itu kami sebagai peserta Sinode Gudang menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh pimpinan yang bekerja di periode 2020 hingga periode 2024 ini. Dan kami mohon kepada seluruh jemaat, doakanlah, berdoa semua jemaat, supaya hasil Sinode Gudang adalah buah dari doa dari setiap jemaat, bukan kehendak manusia, tetapi sungguh-sungguh hasil yang akan dicapai dalam Sinode Gudang ini adalah buah dari seluruh pergumulan jemaat, agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam Sinode 2024 tanggal 2 sampai 8 Desember ini. Ya. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, setiap akhir tahun majalah Narwastu selalu membuat pemilihan atau daftar 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan Narwastu. Tentu tokoh tersebut harus pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Dan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, dari 95 orang figur yang kami inventarisir dalam daftar 21 tokoh Kristiani itu, ada juga Bapak Pendeta Mauluni Siregar masuk di sana. Dan kriteria juga yang kami selalu sebutkan di sana, beliau harus inspiratif, mampu memotivasi, dan seorang yang Pancasilais. Jadi selamat untuk Bapak Pendeta Mauluni. Terima kasih. Yang masuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif. Dan pada bulan Januari kami akan mengadakan acara Natal dan Tahun Baru bersama tokoh-tokoh tersebut, sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh yang hadir nanti. Ya. Barangkali ada yang Bapak mau sampaikan terkait dengan itu, silahkan. Ya, saya berterima kasih kepada majalah Narwastu. Saya tentu bersyukur, dan ini adalah sebuah penghargaan yang membuat saya untuk lebih rendah hati, bahwa kita hamba-hamba Tuhan yang bekerja di tengah-tengah gereja atau tengah-tengah masyarakat harus semakin mempersembahkan hidup kita untuk pelayanan kita
supaya hidup kita boleh berdampak bagi orang lain sebagaimana panggilan Yesus kepada kita masing-masing. Karena itu saya menyampaikan rasa terima kasih saya. Sebenarnya saya belum banyak memberikan kontribusi dalam memberikan inspirasi, tapi begitupun yang boleh saya lakukan tugas-tugas saya sebagai pendeta, saya tetap bersyukur karena Majalah Narwastu memberikan sebuah penghargaan yang saya syukuri dengan rasa hormat. Karena itu terima kasih untuk semua pemirsa Narwastu, podcast ini dan pembaca Narwastu. Kiranya Majalah Narwastu tetap semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu, jerih payah Majalah Narwastu untuk memberitakan kabar sukacita melalui media adalah sebuah panggilan juga untuk kita di tengah-tengah masyarakat. Iya. Pak Pendeta Siregar, kami juga ingin menanyakan komentar Bapak nanti tentang Majalah Narwastu, karena Bapak juga pernah menjadi Kepala Biro Informasi HKBP ya. Bapak tentu tiap hari akan menyimak media-media. Sebagai Bapak yang pernah menekuni media, boleh kasih komentar tentang Majalah Narwastu? Apalagi Bapak selama ini sudah berulang kali tampil di podcast dan menyimak Majalah Narwastu, silakan. Iya, jadi sebenarnya jujur banyak juga warga jemaat kita yang terus mengikuti perkembangan-perkembangan berita yang disampaikan oleh Majalah Narwastu. Dan saya sangat bangga karena Majalah Narwastu masih tetap bisa bertahan di tengah-tengah gempuran media online sekarang atau media digital yang begitu besar mengubah pola kehidupan masyarakat kita dalam mendapatkan informasi. Tetapi majalah ini masih tetap mampu untuk menyuarakan kabar baik, dan menurut saya ini perlu didukung. Di Medan saya memberi jawaban yang hampir persis sama dengan Harian SIP, bahwa ke depan gereja juga harus membangun sinergitas dengan media-media seperti Narwastu, dan di Sumatera Utara ada Harian SIP. Sudah saatnya gereja harus bergandengan tangan. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin juga harus dilakukan oleh media, karena tugas mereka sudah dikhususkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dan gereja hadir menyampaikan pesan misalnya di mimbar. Kalau ini disinergikan, kan ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk dapat menyampaikan pesan Injil, pesan kabar baik itu di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saya memberikan salut kepada Majalah Narwastu yang sudah dari dulu saya baca ini sebenarnya. Karena saya sangat senang media, dan sebagai Kepala Biro Informasi dahulu, Majalah Narwastu juga saya ikutin. Kalau dulu kita ke BPK ya, karena di BPK juga dulu masih sering diperjualbelikan, jadi kita sudah begitu akrab dengan Majalah Narwastu yang tetap konsisten menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa kita. Mudah-mudahan terus dapat melanjutkan tugas kenabiannya di tengah-tengah masyarakat. Nanti juga gereja juga bila penting, kalau ada yang belok-belok, melanggar-melanggar, perlu juga ditegur. Karena kami pendeta ini pun harus perlu ditegur. Jangan menganggap nggak ada kekurangannya kan. Apalagi yang sering menyampaikan berita-berita buruk. Hati-hati ya, nanti itu sebuah peringatan yang boleh membuat kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki sesungguhnya. Karena itulah media ini sangat penting, terutama Majalah Narwastu, untuk terus hadir menjadi corong bagi orang-orang Kristen, terutama di Indonesia ini. Karena yang saya ingat, tinggal Majalah Narwastu lah media, majalah Kristen yang tinggal ya, kalau saya tidak salah. Dan ini perlu didukung. Begitu juga kepada pemirsa, mari kita terus dukung Majalah Narwastu melalui membeli Majalah Narwastu atau juga mensupport supaya majalah ini tetap dapat menunjukkan kiprahnya sebagai sebuah suara kenabian di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini. Iya. Para sahabat Narwastu, perlu kami sampaikan, 21 tokoh Kristiani inspiratif 2024 bisa disimak di Majalah Narwastu edisi cetak yang sekarang ini masih proses dicetak. Dan selalu kami sampaikan, dari 95 orang figur yang kami seleksi dari tokoh-tokoh yang pernah dipublikasikan Narwastu, itu ada tim khusus yang menseleksi. Jadi bukan hanya tim redaksi, ada juga penasehat yang kami minta untuk memberikan komentar, pendapat. Jadi kalau ada tokoh yang katakanlah opininya
kurang srek dengan seseorang, kami juga akan berupaya untuk tidak memilih yang bersangkutan. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan, Pak Pendeta Moliunis sudah lebih dari 5 kali tampil di podcast majalah Narwastu, dan beliau akan maju sebagai calon Eporus di Sinode Godang 2024 ini. Tentu kami sebagai sahabat, kami berharap, berdoa kiranya Bapak Pendeta Moliunis Siregar nanti bisa menjadi Eporus. Tapi Amin. biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan apapun hasilnya nanti, kita harus siap menerima dengan legowo, karena ini adalah sebuah demokrasi atau pesta rohani di gereja HKBP. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Ya, oke.